Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailul Rahmania dari kelas 2 D3 ITA NRP 21031211011. Nah, di sini kita akan membahas tentang basis data bab 1 untuk teori. Nah, di sini kita mengenal dulu apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara entitas, seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Nah, setelah kita mengenal apa itu database, maka kita sebaiknya juga mengenal manajemen sistem basis data. Apa itu manajemen sistem basis data atau database management system yang lebih dikenal sebagai DBMS? Adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Nah, setelah kita mengenal database, di sini kita kenalkan ER model. Nah, pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. Nah, di dalam ER model ini digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Di antaranya terdapat entity, yaitu objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Kemudian atribut ini adalah bagian dari entity. Jadi setiap entity nantinya akan memiliki atribut. Kemudian himpunan ini adalah entity atau atribut yang sejenis. Kemudian di sini ada relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Sedangkan himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Kemudian ada fitur tambahan untuk ER model, hierarki kelas dan agregasi. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa entity itu atau entitas merupakan objek nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Contohnya employee. Nah, employee ini disebut sebagai entity, dan dia nanti memiliki atribut SSN, name, dan load. Nah, ini relasi dan himpunan relasi. Jadi relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih dari entity. Contoh dari relasi antar entity itu seperti ini. Contoh relasi antara entitas employees dan departemen adalah works in. Nah, works in ini adalah relasi dari dua entitas tadi. Kemudian ada fitur tambahan untuk ER model, yaitu key constraint dan participation constraint. Nah, untuk key constraint contohnya pada suatu kasus seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen.
sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manage. Jadi nanti di antara entitas employees dan departemen itu nanti ada relasi namanya manage. Nah, itu berhubungan dengan key constraint di situ. Kemudian untuk participation constraint, untuk key constraint tadi itu ada banyak jenisnya, itu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Untuk batasan partisipasi atau participation constraint itu contohnya, jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Nah, itu contohnya. Kemudian entity lemah itu dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Kemudian ada hierarki kelas. Untuk overlap constraint itu contohnya seperti ini. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam atau hourly employees, sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak atau kontrak employees. Nah, untuk covering constraint, contohnya itu apakah setiap entity employees juga merupakan entity hourly employees dan contract employees, seperti itu. Jadi nanti seperti hierarki, jadi dideklarasikan apakah entitas ini termasuk entitas yang lain atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian agregasi ini digunakan saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Nah, itu contohnya. Kemudian ada model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom, semua barisnya bersifat unik. Kemudian bagian dari relasi itu ada instance dan skema. Ini contohnya. Di sini untuk kardinalitas atau barisnya itu ada 3. Untuk John Smith dan Smith, tapi SID-nya kan berbeda mereka. Kemudian degree-nya itu adalah kolom, jadi jumlah degree-nya itu 5. Kemudian batasan integritas itu ada primary key constraint, yaitu himpunan sebuah field merupakan suatu key dari suatu relasi dengan syarat tidak ada 2 tuple yang bersifat unik dengan nilai yang sama. Key tersebut tidak memiliki subset. Kemudian yang kedua, foreign key constraint, yaitu himpunan field dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Nah, kita masuk ke SQL atau Structure Query Language. Nah, apa itu? Merupakan bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah select, distinct, select list, from list, where qualification. Nanti jadi kita select itu akan memilih, select list ini nanti akan diisi dengan atribut
dari sebuah entitas atau apa yang kita sebut field tadi atau kolom. From ini adalah dari sebuah tabel. From list ini adalah tabel, where qualification ini adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk menjalankan perintah SQL tadi. Itu bentuk dasarnya. Nah, normalisasi ini adalah perbaikan skema database. Hal ini dilakukan karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normalisasi ini ada 3, yaitu 1 bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, dan bentuk normal ketiga atau 3NF. Kita langsung ke latihan soal. Nah, di sini ada soal. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Naughton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Nah, ini soalnya. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Naughton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Nah, ini adalah ERD yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, ini tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Naughton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Kemudian tiap album yang dicatat di Naughton mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Naughton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Ini adalah ERD lengkapnya dari tiap-tiap soal tadi kita gabungkan, maka kita dapatkan ERD seperti ini. Untuk soal berikutnya, perhatikan skema relasional berikut ini. Untuk EMP ada EID, tipenya integer, ename, tipenya string, age, tipenya integer, salary, tipenya real, kemudian works, EID-nya integer, DID-nya integer, PCT time itu integer, kemudian ada debt, DID-nya integer, dname-nya string, budgetnya real, manager ID integer. Soalnya, untuk soal pertama, berikan contoh constraint for region K yang melibatkan relasi depth. Jawabannya EMP, kemudian work, lalu department depth. Kemudian apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. Nah, ada pilihan tindakannya, yaitu hapus semua data work yang merefer ke depth. Tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat tabel yang memiliki relasi dengan data tersebut. Kemudian ubah DID di tabel work menjadi nilai default. Kemudian ubah nilai DID di tabel work menjadi null. Untuk skema relasional pada nomor 2
mendefinisikan relasi D pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer? Nah, ini jawabannya select bintang from EMPS A dep SB where A dot EID sama dengan B dot manager ID. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Yaitu select bintang from EMPS A work as B dep SC where A EID sama dengan B EID dan N B dot DID sama dengan C dot DID and C dot DNAME sama dengan IT. Kemudian untuk skema relasional 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Nah, kita bedakan dulu untuk mengerjakan soal ini. Kita cari rata-rata usia dulu. Kita bikin query-nya, yaitu select AVG A dot usia from EMPS A work as B dep SC where A dot EID sama dengan B dot EID and B dot DID sama dengan C dot DID and C dot DNAME sama dengan IT. Nah, setelah kita mendapatkan query-nya nanti itu kita gunakan sebagai qualification untuk di query utamanya. Jadi rata-rata tadi itu subquery. Nah, jika digabung nantinya menjadi select bintang from EMPS A work as B dep SC where A dot EID sama dengan B dot EID and B dot DID sama dengan C dot DID and C dot DNAME sama dengan IT and A dot H lebih dari query yang telah kita buat tadi untuk mencari rata-rata usia. Kemudian soal berikutnya, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Nah, seperti ini normalisasi yang telah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.